Halo guys, balik lagi di channelnya Pak Dirut. Ya, ini udah lama banget ya guys, gue tuh nggak bikin konten di channel ini ya. Jadi seingat gue waktu itu gue bikin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya guys. Lalu sempat vakum dan saat ini gue mau mencoba menghidupkan lagi channel ini dengan berbagai macam konten menarik dan mengedukasi ya guys. Nah, hari ini gue mau membahas sedikit ya tentang video yang beberapa waktu lalu sempat viral di kalangan dunia safety, yaitu mengenai adanya korban ya guys. Dalam hal ini korban, gue nggak tahu nih korban atau apa sebutannya ya, tapi yang jelas ada orang tertabrak kren. Nah, ini kita lihat videonya bareng ya guys. Nah, video ini mendapatkan beberapa respon ya daripada netizen. Ini kita lihat ya. Ini kita hilangkan suaranya. Nah, waduh, temennya kok nggak narik temennya, misalnya kan, atau AI misalnya. Jadi tadi kita udah lihat videonya ya guys. Nah, kalau pandangan gua itu sebagai orang ya yang pernah ada atau bekerja sebagai safety officer, gue melihatnya ini ada beberapa prosedur yang tidak standar ya guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, gue screenshot aja deh fotonya. Di foto ini kita bisa lihat ada beberapa standar yang diabaikan atau tidak dilaksanakan ya. Antara lain, pekerja ini itu tidak jelas. Dalam arti tidak jelas posisinya itu, apakah memang di situ area boleh berhenti ya sebagai orang yang berlalu lalang di area pergerakan daripada kren ini atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sini itu kita lihat memang tidak ada garis atau penanda atau sign di mana orang itu boleh ada di situ ya, tapi kita pun nggak tahu sebenarnya di situ itu boleh atau tidak lalu lalang. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di area pabrik ya ataupun area-area sejenis, ini penting ya guys. Kenapa? Karena di dalam standar safety ya itu ada standar khusus yang memang mengatur area ini ya guys. Nah, kita ambil aja ya, ini gue ambil dari Google ya. Jadi memang standarnya kalau di Toyota tuh ada, tapi kita ambil standar yang umum. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ke pabrik atau pernah ke area-area yang memang standar seperti mall atau gedung-gedung tinggi yang sudah menerapkan standar safety, itu biasanya teman-teman akan menemukan yang namanya area pejalan kaki ya guys. Nah, ini gue ambil contoh di Google aja ya. Ini seperti ini di salah satu pabrik ya guys. Nah, ini bisa kita lihat bahwa gambarnya itu ada area khusus pejalan kaki di mana areanya itu memang umumnya berwarna hijau ya. Walaupun ada pabrik lain yang menerapkan warna lain gitu ya. Seperti ini ada yang warna abu-abu, juga ada yang warnanya hanya polos gitu ya di sini. Nah, mungkin warna itu bisa berbagai macam standar ya guys. Karena mungkin dari Toyota ataupun dari pabrik-pabrik lain Eropa atau mungkin Amerika ataupun Afrika itu mungkin ya punya standar masing-masing, tapi secara umum memang ada standar yang sudah diatur ya, bukan diatur, yang umum digunakan di Indonesia, yaitu biasanya menggunakan warna hijau nih seperti di salah satu gambar ini ya. Nah, kalau kita lihat sedikit ya guys, apakah sebenarnya ada standar yang bisa diikuti? Ada guys ya. Nah, kita kembali ke video tadi. Itu normalnya ya, setahu saya kalau misalnya di suatu area yang memang di situ ada lalu lalang kendaraan bermesin, biasanya dia akan menggunakan warna zebra cross ya guys, warna hitam dan kuning biasanya. Coba lihat di sini ya.
Hitam dan kuning itu biasanya digunakan di area yang memang ada lalu lalang benda bergerak lah ya, nggak mesti bermotor tapi bergerak, seperti contohnya hand lift, sorry. Nah ini contohnya nih guys ya, zebra cross warna kuning dan hitam ya. Nah bisa kita lihat di sini, berarti di area ini memang ada lalu lalang daripada kendaraan yang bergerak gitu ya, atau objek yang bergerak ya. Nah kalau nggak ada, dia akan polos saja guys, seperti warna ini ya. Nih ada warna hijau, ada warna kuning kah, atau warna abu-abu, itu masing-masing daripada pabrik mungkin punya standarnya tersendiri, tapi yang jelas itu harus dibedakan. Nah mestinya guys, jadi seperti contoh video tadi, itu harusnya kalau memang area tersebut boleh orang untuk beraktivitas ya, itu ada sign seperti ini guys. Nah ini jadi itu menandakan bahwa area itu boleh di stop oleh orang yang ketika beraktivitas ya. Nah biasa memang ditandai dengan tanda-tanda tertentu, ataukah kotak dengan garis putus-putus di situ ya. Nah sehingga untuk orang yang ada di sekitar situ tahu bahwa memang area tersebut itu boleh untuk disinggahi ya. Nah kembali lagi kita coba bahas sedikit terkait dengan standar ya guys. Jadi di standarisasi itu nih, di SN ini sebenarnya ada ya, diatur di aturan Kementerian Ketenagakerjaan di bagian ketiga. Nanti gue lampirin ya bagian mana. Nah memang untuk video yang tadi ya, kalau kita lihat itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak jelas ya guys, tidak jelas dalam arti itu apakah si orang ini boleh berada di area tersebut atau tidak gitu ya, dan apakah memang zona daripada forklift itu ada di area tersebut yang mati dia boleh menikung langsung ke arah situ pun tidak ada keterangan yang jelas gitu ya. Nah kalau kita kembali ke standar yang umumnya ya, supaya nggak bingung ya, karena standarisasi safety itu sangat banyak, tapi secara umum supaya teman-teman tahu ya, ketika berada di area tertentu, misalkan teman-teman berkunjung ke area pabrik atau area-area di mana memang ada zona bahaya, nah teman-teman harus melihat ya sign-sign warna-warna yang ada di area tersebut ya. Biasanya kalau di area tersebut ada potensi bahaya ya, biasanya dia akan diberikan dengan tanda merah ya. Tapi merah ini pun bisa berarti lain, di mana merah ini biasanya digunakan untuk penanda bahwa di situ ada alat atau ada area di mana fungsinya untuk pemadaman api ya. Nah ini nanti gua kasih contoh gambarnya ya, di mana penempatan apar ya. Nah seperti ini ya. Hidran juga seperti ini ya. Nah lalu untuk area-area bahaya itu ditempatkan warna merah nih, seperti contoh yang ada di sini ya guys. Nah jadi teman-teman harus tahu gitu ya, oh merah itu untuk warna larangan atau area-area memang untuk pemadaman kebakaran ya. Nah lalu berikutnya warna kuning. Warna kuning ini normal ya, seperti di tempat-tempat lampu merah atau tempat-tempat jalan tol itu warna kuning itu biasanya penanda hati-hati atau gambaran untuk ada potensi resiko berbahaya. Ini kalau untuk di jalanan ya guys, di jalanan ini bisa kita lihat sign warna kuning di jalan raya. Nah warna kuning ini menandakan bahwa kita harus waspada karena di situ memang ada potensi berbahaya ya. Berbeda dengan merah tadi. Kalau merah itu biasanya digunakan untuk seperti dilarang masuk ya, atau berhenti ya, dimana memang perintah itu sangat-sangat mendekati bahaya. Misalnya jalan dua arah, yang satu warna biru tanda panahnya dan satunya lagi warna merah di ada garis warna putih. Nah kembali ke pabrik atau area-area pekerjaan, warna kuning ini ya kita biasanya menemukan di area-area dengan pertemuan antara pekerja dengan alat kerja ya guys. Nah di sini bisa kita lihat ya, gua kasih contoh untuk jalur pejalan kaki ya guys. Nih
Ini pejalan kaki, biasanya di pinggir-pinggirnya itu ada warna kuning gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi pembatas antara kita sebagai pekerja atau orang, khususnya orang-orang umum di luar pekerjaan tersebut, tahu bahwa saya tidak boleh melewati area ini. Kenapa? Karena ada potensi berbahaya gitu ya. Khususnya orang-orang yang baru pertama kali ke situ ya. Makanya di area-area ini itu ada garis warna kuning nih, seperti ini ya. Lalu juga ada seperti ini ya. Jadi umumnya itu memang warna-warna kuning ya, untuk memberikan informasi ke kita bahwa area tersebut harus kita waspadai. Lalu berikutnya ada warna hijau. Warna hijau ini itu merupakan zona aman yang memang sudah dianalisa. Jadi analisanya itu biasanya ada diagram ya, seberapa sering aktivitas di situ dan seberapa beresikokah aktivitas potensi bahaya yang ada di situ. Itu ada diagramnya khusus guys. Jadi kalau teman-teman di pabrik mau mencoba menganalisanya, boleh nanti saya bantu ya. Nah, hijau ini berarti sudah ada analisa daripada potensi bahaya di situ, sehingga area hijau itu merupakan area benar-benar minim daripada risiko kecelakaan. Bukan tidak ada, tetap ada, tapi sangat-sangat minim ya. Nah, selain zona aman, juga hijau ini biasanya menandakan bahwa di situ ada area-area kesehatan, seperti klinik, juga seperti mungkin alat P3K ya. Jadi hijau itu menandakan dengan warna atau aktivitas tersebut. Makanya kita bisa lihat logo-logo kesehatan itu, nah logo safety ya, logo safety itu berwarna hijau ya. Itu memang sudah ada aturannya seperti itu ya. Nah, warna hijau ini juga bisa kita lihat di area pabrik itu umumnya sebagai tempat untuk jalur pejalan kaki ya, yang mana juga kalau misalnya di area umum ya, itu menerapkan warna hijau itu biasa di trotoar ya guys ya. Nah, jadi warna hijau itu untuk area-area aman ya, cenderung aman harusnya. Lalu berikutnya ini ada warna putih, warna biru, itu wajib ditaati. Nah, ini biasanya memang untuk perintah ya guys. Perintah ini bisa kita lihat kalau secara umum itu di jalanan tuh banyak ya guys ya. Kita coba marka jalan biru. Nah, biru ini adalah perintah. Seperti misalnya ini, patuhilah rambu lalu lintas dan marka jalan, belok kiri, atau mungkin area parkir ya, atau mungkin maksimal kecepatan, minimum kecepatan, itu menggunakan warna biru ya. Jadi biru-biru ini sudah pasti atau hampir pasti ya, karena biru ini bisa juga untuk papan nama dan lain-lain ya, tapi seumumnya itu warna biru ini adalah perintah ya guys. Jadi teman-teman ketika di suatu area, misalnya tamu berhenti di sini ya, atau misalnya pengunjung batas maksimal di sini, nah teman-teman wajib menaati yang tersebut ya, kecuali memang ada instruksi khusus ya guys. Nah, lalu berikutnya warna putih. Putih ini biasanya informasi umum ya, papan nama atau mungkin ada keterangan-keterangan tertentu supaya tidak disalahartikan, biasanya warna putih. Nah, kembali ke video tadi guys. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan supaya di situ itu aman? Yang pertama, memang kita harus analisa dulu ya, apakah memang di area tersebut itu boleh orang atau tidak gitu ya guys. Jadi ada area-area bergerak. Jadi supaya orang yang ada di situ tahu. Pertama yang harus tahu itu adalah batasan pergerakannya ya. Batas pergerakannya, jadi selama dia dari situ, dia harus berada di area daripada garis-garis tersebut ya. Kedua, di area tersebut dia pun tahu bahwa ada area atau ada benda-benda yang bergerak di area tersebut ya. Jadi orang ini tidak keluar daripada area yang ada di garis tersebut ya. Nah, kalau kita melihat daripada contoh video tadi, itu forkliftnya pun nggak tahu gitu ya batas pergerakannya di mana ya. Lalu juga orangnya juga nggak ada untuk jalur pejalan kakinya ya. Jadi teman-teman yang memang di area kerjanya masih polos, butuh untuk membuat standarisasi, boleh kita sharing bareng guys. Nanti
kita belajar bareng, menganalisa bareng, karena untuk menganalisa area tersebut itu perlu tools ya guys, perlu tools ini berarti perlu alat nanti supaya standarisasinya itu benar-benar mendekati aman guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir Pak selama ini aman-aman aja kok, nah itu biasanya ada yang disebut dengan near miss ya. Near miss itulah hampir celaka. Memang belum kecelakaan, tapi jangan sampai ada kecelakaan. Nah, kita hilangkan near miss itu dengan standarisasi K3 dengan yang paling basic, yaitu dengan ini tadi ya, untuk memetakan atau membuat jalur di mana jalur orang dan jalur barang dan jalur benda bergerak ya. Basicnya apa? Kalau saya dulu waktu bekerja itu ada namanya Stop 6 Toyota ya guys. Nah, itu apa? Nanti kita belajar bareng ya guys. Jadi mungkin sekian aja untuk video ini. Nanti di konten berikutnya kita belajar lagi dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Salam sehat, salam selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.